warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih dipertemukan di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan Islam, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Untuk melanjutkan pembacaan Al-Quran dan hadis di pagi hari ini. أفخير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Maka apabila mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, kepada kami yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu sebagai daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 83 hingga 85. Penjelasannya, Allah mengingkari orang yang menghendaki agama selain agamanya, yang dengannya diturunkan kitab-kitabnya serta diutus para rasulnya, yaitu beribadat menghambakan diri hanya kepada Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi, menyerahkan diri baik suka, rela maupun terpaksa, sebagaimana firman-Nya, walillahi yasjudu amman fiyas samawati wal ardi tawa'an wa karaha. Hanya kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi ini bersujud, baik secara sukarela maupun terpaksa. Maka seorang mukmin itu berserah diri dengan hati dan seluruh raganya kepada Allah, sedangkan seorang kafir berserah diri kepada Allah dengan terpaksa, sebab ada dalam penundukan, penaklukan, dan kekuasaan yang tidak dapat dielakkan dan ditolaknya.
Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ajiba rabbuka min qawmi yuqadu anna ilal jannati afiyasal asir. Rabbu heran terhadap sebagian kaum yang dikirim ke surga dalam keadaan terbelenggu rantai. Akan dikemukakan bukti penguat hadis ini dari sisi yang lain. Tetapi makna pertama bagi ayat ini di atas adalah lebih kuat. Firman-Nya, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan, yaitu pada hari kiamat, dan masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Setelah itu dia berfirman, qul amanna billahi wa ma unzila alaina, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Wa ma unzila alaihi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub, yaitu yang berupa suhuf dan wahyu. Wala asbab, dan anak-anaknya. Mereka itu adalah keturunan Bani Israel yang bercabang dari anak-anak Ismail, yakni anak-anak Yakub, yang jumlahnya ada 12 orang. Wa ma u'tiya Musa wa Isa, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil. Wan nabiyuna min rabbihim, dan para nabi dari Rabb mereka. Ini mencakup seluruh nabi. La mu'afariq wa baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, bahkan kami beriman kepada mereka semua. Wa na'lamu Allahu muslimun, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri. Artinya orang-orang yang beriman dari umat ini, umat Muhammad, beriman kepada seluruh nabi yang diutus dan semua kitab yang diturunkan, tidak sedikit pun mengingkarinya, bahwa mereka membenarkan apa yang diturunkan dari sisi Allah dan membenarkan semua nabi yang diutus Allah. Selanjutnya Allah berfirman, wa may yabtaghi khairal islami adiyana falana yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Maksudnya barang siapa menempuh jalan selain yang disyariatkan Allah, maka dia tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis sahih dengan lafaz, man amila amala la yas'alayhi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalan itu ditolak. Barakallah. Penjelasan dari surat Al-Baqarah, Al-Imran. Mungkin lanjutkan dengan bacaan hadis. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan kepada Aiz bin Amr, masuk ke tempat Ubadillah bin Ziyad, lalu ia berkata, hai anakku, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pengembala ialah orang yang tidak memiliki belas kasihan, maka janganlah engkau termasuk golongan mereka. Selanjutnya Ubaidillah bin Ziyad berkata, dulu Pak, sesungguhnya engkau termasuk sisa-sisa dari golongan sahabat Rasulullah. Aiz bin Amr
menanggapi, apakah di kalangan sahabat Rasulullah ada yang termasuk golongan sisa-sisa? Yang termasuk sisa-sisa mestinya ialah orang-orang pada masa sesudah sahabat dan yang bukan dari sahabat. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, intisari hadis. 1. Perintah terhadap para pimpinan untuk berbuat yang makruh dan mencegah mereka dari kemungkaran secara halus. 2. Keutamaan para sahabat. 3. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan, para sahabatku bagaikan bintang-bintang. Kepada siapapun dari mereka yang kalian ikuti, maka kalian mendapat petunjuk. Saya ulangi. Dari Abu Zaid Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa Aid bin Amr termasuk ke dalam Ubaidullah bin Ziyad. Lalu ia berkata, wahai anakku, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pengembala ialah orang yang tidak memiliki belas kasihan. Maka janganlah engkau termasuk golongan mereka. Selanjutnya Ubaidullah bin Ziyad berkata, duduklah, sesungguhnya engkau termasuk sisa-sisa dari golongan sahabat Rasulullah. Aid bin Amr menanggapi, apakah di kalangan sahabat Rasulullah ada yang termasuk golongan sisa-sisa? Yang termasuk sisa-sisa mestinya ialah orang-orang pada masa sesudah sahabat dan yang bukan dari sahabat. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya intisari hadis, perintah terhadap para golongan untuk berbuat yang makruh dan mencegah mereka dari kemungkaran secara halus. Kedua, keutamaan para sahabat. 3. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan, para sahabatku bagaikan bintang-bintang. Kepada siapapun dari mereka yang kalian ikuti, maka kalian mendapat petunjuk. Barakallah. Semoga ini dapat bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.